Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, setelah agak lama kita tidak mengikuti acara ini, maka ya malam ini saya mencoba untuk mengulas kembali tentang bincang hukum perdata kita dengan topik adalah pelaksanaan perjanjian. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian? Ya. Pelaksanaan perjanjian di sini itu adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tentu setiap orang yang membuat perjanjian, ia selalu berkeinginan bahwa perjanjian itu dilaksanakan atau terlaksana. Dalam perjanjian jual beli contohnya, ya, pelaksanaan perjanjian itu pada dasarnya menyangkut soal penyerahan sejumlah uang dan penyerahan barang yang menjadi objek utama dari perjanjian. Nah, jadi yang namanya pelaksanaan perjanjian atau dalam bahasa hukum sering juga disebut dengan pembayaran, ya itu mempunyai makna yang lebih luas. Ya. Jadi pembayaran ya, dan penyerahan barang di dalam hukum itu ya, itu bisa terjadi secara serentak, ya, bisa terjadi pembayaran uang lebih dahulu, lalu kemudian disusul dengan penyerahan barang, kemudian penyerahan barang dulu, baru kemudian pembayaran. Ya. Pembayaran secara serentak misalnya, ya. Kita datang ke toko, kita datang ke pasar, ya. Kita menawar berapa harganya ini ikan, berapa harganya ini sayur, berapa harganya ini kain. Ya, setelah deal, ya harga sekian dan disetujui, maka kita menyerahkan uang, kemudian penjual menyerahkan barang. Ini yang disebut dengan penyerahan terjadi secara serentak. Ada juga metode pembayaran, yaitu pembayaran uang lebih dahulu, kemudian disusul dengan penyerahan barang. Ya, ini biasanya untuk barang-barang mewah gitu ya. Atau dalam konteks sekarang ini, ya orang biasanya mentransfer uang lebih dulu, kalau itu biasanya melalui jual beli online, ya kita membayar lebih dulu. Nanti beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian baru barangnya tiba. Atau misalnya orang memesan mobil, ya lalu kemudian beberapa saat kemudian barulah datang. Yang orang sekarang ini menyebutnya dengan inden gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan pembayaran uang lebih dahulu disusul dengan penyerahan barang. Ya, ada juga penyerahan barang dulu, baru kemudian pembayaran. Nah, ini yang disebut dengan biasanya ada dengan cara cicilan, ada juga yang secara kontan. Ya. Mengenai pelaksanaan perjanjian, ya, yang juga di dalam ilmu hukum ini disebut dengan pembayaran, ya, yang dalam istilah sehari-hari juga itu adalah pemenuhan hak dan kewajiban, ya, yang orang awam itu hanya mengenal bahwa pembayaran itu adalah menyerahkan sejumlah uang. Ya, ya, padahal belum tentu. Ya, tidak setiap pembayaran itu hanya dengan uang. Tetapi yang namanya pembayaran dalam ilmu hukum adalah setiap pemenuhan prestasi, setiap pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Itulah pembayaran. Jadi seorang yang datang ya, ke salon misalnya, ya, orang
yang dicukur, orang yang di rebonding, orang yang dipotong rambutnya dan seterusnya, yaitu dia melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang. Tetapi salon yang memotong rambut, ya, itu sesungguhnya juga melakukan pembayaran. Karena yang namanya dalam ilmu hukum pembayaran adalah pemenuhan kewajiban. Jadi salon itu memotong rambut, ya itu juga membayar namanya. Jadi arti yuridis pembayaran itu lebih luas dari arti pembayaran yang kita kenal sehari-hari. Karena pembayaran sekali lagi adalah setiap pemenuhan prestasi sesuai dengan pembayaran. Jadi bukan saja penyerahan sejumlah uang, tetapi penyerahan sejumlah barang pun atau melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan atau tidak berbuat sesuatu, ya itu juga adalah pembayaran. Nah, pembayaran ini menghapuskan perjanjian. Ya. Jadi dengan pembayaran maka hapuslah perikatan. Silahkan dilihat di pasal 1381. Ya, salah satu yang disebutkan di situ, ya, cara pembayaran, hapusnya perikatan adalah nomor 1 dengan pembayaran. Ya. Tadi saya menyatakan bahwa pembayaran itu adalah pelaksanaan perjanjian. Nah, jadi perjanjian jual beli yang terdiri dari 2 perikatan pokok, ya, telah dilaksanakan, ya, kalau kedua belah pihak telah melakukan pembayaran. Ya, artinya pembeli menyerahkan barang, menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang. Ya, kalau sudah terjadi seperti itu, maka hapuslah perikatan. Artinya telah selesai perjanjian jual beli itu. Ya, untuk mengetahui di mana diatur mengenai pembayaran itu, kita bisa lihat di pasal 1382 sampai dengan 1402, ya, di buku 3 KUH Perdata. Di samping pembayaran dalam arti yuridis, ya, masih ada segi lain dari pelaksanaan perjanjian, yaitu menyangkut cara pelaksanaan perjanjian. Cara pelaksanaan perjanjian ini salah satunya itu diatur di pasal 1338, ya, ayat 3 BW, ya, yang menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ya, ketentuan ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian. Ya. Di ketentuan 1338 ayat 3 mengatur bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya, kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian itu harus mengindahkan kepatutan dan kepantasan. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai redelijkheid and billijkheid. Nah, jadi baik kreditor atau orang yang berpiutang maupun debitor atau orang yang berutang itu harus bertingkah laku sesuai dengan kepatutan dan kepantasan dalam pergaulan masyarakat. Ya, dengan kata lain, ya, kontraktan itu atau orang yang membuat kontrak itu tidak boleh mengikat pihak lain dalam surat perjanjian jika bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan. Ya, jadi itikat baik itu sesungguhnya adalah sikap batin. Ya, jadi untuk menafsirkan bagaimana mengetahui dia beritikat baik padahal itu adalah sikap batin, yaitu dari cara menafsirkan itikat baik. Ya, apa itu? Ya, volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid. Jadi, ya, sepanjang tindakan itu dilakukan berdasarkan tuntutan, kepatutan, dan kewajaran. Nah, lalu seringkali orang mempertanyakan apa hubungan antara pasal 1338 ya, BW ini dengan ayat 1 dan 3. Nah, di ayat 1 itu mengandung asas bahwa keterikatan kedua belah pihak pada apa yang mereka
telah perjanjikan. Karena perjanjian itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi kita buat perjanjian berarti kita membuat undang-undang dan kita harus taat pada undang-undang. Nah, kemudian di ayat 3 itu berkaitan dengan itikat baik tadi. Nah, apa makna dari ayat 3 itu tentang itikat baik? Bahwa seseorang yang membuat perjanjian atau para pihak yang membuat perjanjian itu bisa menambah, bisa mengubah, bisa menghapuskan kewajiban kontraktan, atau dapat mengubah atau menghapuskan hak kontraktan sesuai dengan tuntutan, kepatutan, dan kepantasan. Ya, seringkali kita melihat bahwa ada orang yang membuat kontrak dan di dalam kontraknya disebutkan bahwa jika terjadi hal yang seperti ini maka dia tidak bertanggung jawab. Ya, padahal sesungguhnya ya, dia harus bertanggung jawab. Jika terjadi kematian akibat meminum teh kotak ini maka produsen tidak bertanggung jawab. Oh, itu tidak boleh seperti itu. Ini yang di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebut sebagai klausula eksonerasi. Ya, jadi tidak boleh menghapuskan kewajiban, mengubah kewajiban sepanjang itu bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan. Jadi kalau kita kaitkan antara ayat 1 dan ayat 3 dari pasal 1338, kita bisa menyimpulkan bahwa di ayat 1 itu menjamin adanya kepastian hukum. Kemudian di ayat 3 itu menjamin terpenuhinya rasa keadilan pada pelaksanaan perjanjian. Saudara sekalian, selanjutnya kita akan membahas siapa yang melakukan pembayaran. Yang harus melakukan pembayaran atau yang dapat dituntut oleh kreditor untuk melakukan prestasi itu diatur di pasal 1382 ayat 1. Yang pertama adalah debitor itu sendiri atau orang yang berutang itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang turut berutang atau medesholdenar. Dan yang ketiga adalah penanggung atau borok. Ya. Lalu pertanyaan, ya, pembayaran dari siapakah yang wajib diterima oleh kreditor atau tidak dapat ditolak oleh kreditor? Ya. Kalau kita lihat di ketentuan pasal 1382 ayat 2 bahwa setiap orang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan asal saja ia bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya debitor, atau jika ia tidak bertindak atas namanya sendiri asal ia tidak menggunakan atau menggantikan hak-hak si kreditor. Ya. Jadi pembayaran itu bisa diterima seperti itu. Ini yang seringkali disebut dengan subrogasi, biasanya seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah turut berutang atau medesholdenar. Ya. Harta yang mau dijadikan pembayaran atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan terbatas misalnya, ya, atau ada di dalam CP, ada di dalam firma, ya, maka mereka itu adalah orang yang turut berutang karena tanggung jawab mereka adalah tanggung jawab renteng. Ya. Kemudian penanggung atau borok, ya, ya. Istilah borok ini orang tua kita dulu seringkali oh iya dia yang borok, ya borok. Cuma borok itu sepertinya kalau di kampung itu orang yang menanggung gitu, karena orang yang membayarkan kita, mentraktir kita itu disebutnya borok. Ya, jadi yang dimaksud sebenarnya dengan penanggung di sini itu kaitannya dengan jaminan orang. Misalnya ya sahabat saya Haryani Tamin misalnya, ya berutang pada bank. Lalu atau berutang pada seseorang. Lalu saya katakan, ya berikan saja itu. Kalau nanti Ibu Haryani Tamin ini tidak bisa membayar utangnya, nanti saya yang bayarkan. Ya, saya ini adalah penanggung atau borok. Jadi ketika nanti Ibu Haryani Tamin ini tidak membayar utangnya,
maka saya boleh ditagih oleh kreditor atau orang yang berpiutang. Nah, itu yang disebut dengan penanggung. Tadi saya menyebutkan salah satu yang bisa menggantikan itu yang disebutnya dengan subrogasi. Apa akibat pembayaran? Ya. Pada umumnya perikatan itu hapus karena pembayaran dan debitor dibebaskan dari kewajibannya. Tetapi ada kalanya perikatan itu tidak hapus. Ya, tadi saya katakan salah satu yang menghapuskan perikatan di 1381 adalah pembayaran. Tetapi tidak setiap pembayaran itu lalu kemudian membebaskan dari debitor dari kewajibannya. Ya, dengan kata lain, tidak selalu ya, ketika terjadi pembayaran maka hapuslah perikatan. Ya, kapan itu? Ya, kalau seorang pihak ketiga yang memenuhi tagihan kreditor, maka dalam hal-hal tertentu orang ketiga ini menggantikan kreditor sehingga debitor wajib melakukan prestasi terhadap orang ketiga itu sebagai kreditor yang baru. Ya, dengan kata lain, akibat pembayaran dalam hal ini adalah subrogasi atau penggantian hak-hak kreditor oleh seorang pihak ketiga yang membayar kreditor itu. Ya, jadi kalau misalnya saya contohkan tadi, Ibu Haryani Tamin ini tadi tidak membayar utangnya ya, kepada bank, lalu kemudian saya yang membayarkan utangnya pada bank, itu bukan membebaskan Ibu Haryani Tamin dari perikatan. Kenapa? Karena kewajibannya pada bank itu beralih kepada saya, menjadi kewajibannya untuk membayar kepada saya utang-utang yang saya sudah bayarkan. Itu yang disebut dengan subrogasi. Ya, kalau kita lihat ya di ketentuan pasal 1400 BW, ya, subrogasi itu bisa terjadi dengan persetujuan, bisa terjadi juga karena penentuan undang-undang. Ya. Subrogasi yang terjadi dengan persetujuan, ya, kalau kreditor ya, dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ketiga ini akan menggantikan hak-haknya yang dipunyainya terhadap debitor. Ya, jadi contoh tadi, saya buat perjanjian, saya katakan bahwa saya yang bayarkan, ya, tetapi nanti Ibu Haryani Tamin itu membayar kepada saya. Ya. Jadi saya mengatakan pada bank, sayalah yang akan menggantikan kedudukan. Ini kita biasa lihat, ya, walaupun seringkali juga ada terjadi kesalahpahaman seolah-olah sesi itu adalah sesuatu cara sendiri, padahal tidak. Ya. Sesi itu adalah cara penjualan. Ya, yaitu menjual piutang. Dengan menjual piutangnya, lalu kemudian bank menjual piutangnya kepada seseorang, orang lain membeli piutang itu, maka itu disebut dengan sesi. Ya, dari sesi itu kemudian muncullah apa yang disebut dengan subrogasi. Karena hak tagih dari bank itu berpindah kepada orang yang membeli piutang itu dengan cara sesi. Nah, untuk subrogasi karena penentuan undang-undang itu jarang sekali terjadi dalam praktek, sehingga saya tidak membahas di sini. Ya. Salah satu di mana terjadi subrogasi karena penentuan undang-undang itu salah satunya tadi adalah dengan borok itu tadi, ya, dengan membayar utang kepada utang dari debitor kepada kreditor. Ya. Lalu pertanyaan, siapa yang harus dibayar? Nah, yang harus dibayar pertama adalah kreditor. Ya, kreditor adalah orang yang ditempati berutang atau orang yang penagih seperti itu. Orang yang berpiutang, dalam bahasa hukumnya juga disebut dengan kreditor. Kemudian siapa lagi? Orang yang diberi kuasa oleh kreditor. Nah, kemudian berikutnya adalah orang yang mendapat kuasa dari hakim.
Dan yang keempat adalah orang yang berwenang menurut undang-undang. Kita lihat satu persatu, ya, contoh-contoh dari kreditor. Kreditor saya kira tidak ada masalah. Yang dibayar kreditor, ya saya berutang pada bank, ya saya membayar kepada bank, ya berarti saya membayar kepada kreditor. Kemudian orang yang diberi kuasa oleh kreditor. Misalnya PTA, ya, ini adalah yang bergerak di bidang finance seperti itu. Ya. Nah, lalu kemudian salah seorang stafnya itu adalah staf penagih, ya, yang setiap bulan ya, dia yang menagih, setiap bulan dia yang menagih, ya, memperlihatkan saya Pak kuasa dari PTA gitu ya, atau PT Angin Ribut gitu ya, untuk menagih piutangnya, dan kita bayar 10 kali sampai kemudian lunas. Oke. Berarti pembayaran yang kita lakukan adalah pembayaran kepada orang yang diberi kuasa oleh kreditor. Nah, ini seringkali bermasalah ya di dalam praktek, karena biasanya orang yang diberi kuasa oleh kreditor ini yang sering menimbulkan masalah. Kenapa? Biasanya mereka sudah dipecat di kantor, tetapi mereka masih melakukan penagihan terhadap debitor. Nah, dan orang debitor juga tidak tahu kalau dia dipecat. Dia melakukan pembayaran seperti apa lazimnya. Dan setelah itu lunas, kemudian tiba-tiba datang finance-nya. Oh, ini ditarik sudah 4 bulan, 5 bulan menunggak. Bagaimana menunggak? Tiap bulan bayar kepada kuasanya. Oh, itu sudah dipecat. Iya, Anda sudah pecat. Tapi saya tidak tahu kalau dia dipecat. Harusnya ada pemberitahuan. Nah, dalam konteks yang seperti ini, ya sayang sekali aparat penegak hukum kita sebagian juga tidak paham dengan itu. Ya, harusnya kalau dia dipecat harus diumumkan dong di koran bahwa si Tuan Anwar ini telah dipecat dari perusahaan. Oleh karena itu segala yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dengan perusahaan itu tidak ada lagi hubungannya. Ya, itu baru dia bisa berdalih bahwa oh itu orang yang dipecat. Tetapi sepanjang dia tidak mengumumkan dan tidak diketahui oleh publik bahwa dia dipecat, ya sepanjang itu pembayaran yang kita lakukan adalah pembayaran yang sah. Nah, sayang sekali lagi saya katakan aparat penegak hukum kita terutama pada pihak-pihak polisi tidak ngerti yang seperti itu. Ya, harusnya kalau ada yang pertama ya tanya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang lebih parah lagi ketika dia mengatakan bahwa dia melakukan penipuan. Loh, gimana penipuan? Pada ini perjanjian. Itu. Ya, jadi ketika kita membayar kepada orang yang diberi kuasa oleh kreditor, maka pembayaran kita adalah pembayaran yang sah. Kemudian orang yang mendapat kuasa dari hakim. Ya. Misalnya, ya, A mempunyai tagihan kepada B. Ya, dan mempunyai titel eksekutorial atas tagihan itu. Ya, tetapi B juga mempunyai tagihan terhadap C. Ya, ya, ini A dapat memperoleh kuasa dari hakim untuk melakukan penyitaan pihak ketiga atau der den beslag, itu ya, untuk menerima utang C kepada B. Nah, yang terakhir adalah orang yang berwenang menurut undang-undang. Siapa itu orang yang berwenang menurut undang-undang? Ya. Kalau kita lihat, yang disebut orang yang berwenang itu adalah wakil yang sah atau telekepertehan wordager itu ya. Dari orang-orang yang tidak cakap. Misalnya kalau dia wali, anak di bawah perwalian, anak di bawah umur, maka walinya itulah yang diberi wewenang oleh undang-undang. Kalau anak di bawah umur, orang tuanya masih lengkap, maka kekuasaan orang tua. Ya, ataukah sekarang ini lagi ngetren adalah kepailitan. Ya, kepailitan itu ya ketika orang dinyatakan pailit, maka penguasaan dan pemberesan perusahaannya itu kekayaannya diserahkan kepada yang disebut dengan kurator. Nah, ini orang yang berwenang menurut undang-undang. Nah, tadi kita sudah melihat siapa yang boleh dibayar, ya. Kemudian, nah, setelah kita tahu siapa yang boleh dibayar, ya pertanyaan berikutnya adalah pembayaran kepada siapa yang mengakibatkan pembebasan debitor
dari kewajiban membayar. Yang pertama adalah pembayaran kepada orang yang tidak cakap. Yang kedua, pembayaran yang berkaitan dengan tagihan yang dibebani sitaan pihak ketiga untuk kepentingan orang lain. Ya. Pembayaran kepada orang yang tidak cakap. Ya. Ini kita harus berhati-hati. Ya. Misalnya, ya, tidak didoakan ada orang yang naik kendaraan. Dia nabrak anak-anak SMP, dia nabrak anak SD. Ya, ini kan artinya mereka itu melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap orang-orang yang tidak cakap atau masih di bawah umur, minderi arah, gitu ya. Nah, lalu kemudian, ya karena dia buru-buru, misalnya, dia luka kakinya atau patah kakinya, dia kasihlah ini, saya kasih 10 juta ya. Ya, dia membayar kepada anak SMP itu 10 juta untuk pembayaran ganti ruginya. Ya. Apakah pembayaran ini sah? Ya sah seperti itu. Nah, tetapi perlu hati-hati karena pembayaran ganti rugi kepada orang yang tidak cakap berbuat itu atas gugatan wakilnya yang sah itu bisa dibatalkan oleh hakim. Kalau orang tuanya mengatakan enggak, ya maka dia menggugat itu, kemudian dia katakan saya sudah bayar kepada anaknya, enggak sah seperti itu. Ya, bisa dibatalkan seperti itu. Nah, jadi kalau wakilnya si anak yang ditabrak tadi tidak setuju dengan pembayaran kepada anaknya, maka si penabrak ini harus membayar ulang atau opniu kepada ayah dari orang yang ditabrak. Makanya saya katakan harus berhati-hati. Ya. Bisa juga tidak demikian halnya jika wakil yang sah itu menguatkan atau oleh orang tuanya tadi dari orang yang tidak cakap yang ditabrak mengatakan oke, ya. Berarti ya tidak mesti harus membayar ulang. Ya, tetapi itu cukup menguatkan apa? Jadi perjanjian yang dibuat antara anak atau dengan kata lain pembayaran ganti rugi yang dibayarkan kepada anak, bukan perjanjian, pembayaran yang dilakukan kepada anak ya atas tertabraknya tadi, yaitu dikuatkan oleh orang tuanya karena orang tuanya tidak keberatan. Ini yang disebut sebagai betrahde. Itu diatur di dalam ketentuan pasal 1456. Atau jika orang yang tidak cakap ini nyata-nyata diuntungkan oleh pembayaran, ya. Artinya pada saat gugatan apa yang diterima tadi itu masih termasuk dalam harta kekayaannya atau telah digunakan dengan cara yang bermanfaat. Itu bisa dilihat di 1387 BW. Misalnya cuma sedikit saja lecet lalu kemudian dikasih 5 juta, ya dia bayarlah untuk kesehatan dan seterusnya dia berobat. Ya masih ada untungnya 4 juta, ya ini tidak perlu harus seperti itu karena pembayaran itu tadi menguntungkan orang yang ditabrak. Nah, kemudian berkaitan dengan pembayaran yang berkaitan dengan tagihan pihak ketiga. Nah, ini misalnya A adalah debitor, ya, yang berkenaan dengan tagihan B yang dibebani dengan sitaan pihak ketiga atau der dem beslag. Ya, demi keuntungan C, kemudian A membayar jumlah tersebut kepada B. Jadi meskipun ada penyitaan, B tetap menjadi kreditor, namun dengan pembayaran kepada B, A itu tidak bebas dari kewajibannya dan dia bisa dipaksa oleh C untuk membayar sekali lagi kepada C. Itu bisa dilihat di ketentuan pasal 1388. Nah, kemudian kita lihat bahwa pembayaran yang tidak dilakukan ya, kepada yang 4 orang tadi, kreditor, kuasa, orang yang ditunjuk oleh hakim, dan orang yang ditunjuk oleh undang-undang. Kalau kita melakukan pembayaran kepada selain itu, apakah itu membebaskan kita dari pembayaran utang? Ya. Kalau kita melakukan pembayaran kepada yang bukan 4 orang itu, ya pada umumnya, saya katakan pada umumnya, itu tidak membebaskan seseorang yang berutang dari utang-utangnya. Ya. Namun ada 4 hal di mana pembayaran demikian membebaskan debitor dari kewajibannya. Ya. Pertama adalah pembayaran itu telah disetujui oleh kreditor. Ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman
Ya, Adinda Ketut Matur. Bagaimana kalau kita memiliki bukti yang sah bahwa kita telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada anaknya? Apakah itu sah? Ya, saya katakan iya sah. Sah karena syarat subjektif saja yang tidak. Tetapi masih bisa dibatalkan oleh orang tuanya. Ya, karena tadi dilakukan pembayaran kepada orang yang tidak cakap. Jadi walaupun kita punya bukti seperti itu. Kecuali tadi bisa dibuktikan bahwa pembayaran itu sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak yang tidak cakap, maka itu bisa dibebaskan. Nah, sekarang kita lanjut. Pembayaran yang tidak dilakukan kepada empat itu tidak tidak membebaskan. Ada 4 hal di mana pembayaran demikian membebaskan debitur dari kewajibannya. Pertama, kalau pembayaran itu telah disetujui oleh kreditor. Ya. Misalnya, saya berutang pada si A. Kemudian saya tidak membayar utang saya kepada si A. Di mana bapakmu? Tetapi justru saya bayar kepada anaknya. Di mana bapakmu, nak? Oh, keluar kota, om. Oke, kalau begitu saya bayar. Ini utang saya ya yang harus saya bayar. Karena kalau tidak ini kan bisa didenda karena lewat waktu. Saya bayar. Ya. Kemudian setelah orang tuanya pulang, ya diberitahu oleh anaknya, Pak, kemarin itu Pak Anwar datang bayar utangnya, tapi saya sudah belikan kemarin apa ya, ada beberapa saya beli ini, saya beli ini. Nah, kemudian orang tuanya tidak keberatan, maka saya katakan pembayaran kepada orang yang bukan 4 tadi itu adalah tetap sah. Sekalipun saya tidak melakukan pembayaran kepada kreditor, anaknya tadi tidak diberi kuasa, ya maka tetap sah. Karena disetujui oleh kreditor. Nah, kemudian yang kedua adalah pembayaran itu telah masuk harta benda kreditor. Misalnya A berutang kepada B, tetapi A membayar utang itu kepada C yang tidak berhak menerima. Ya, namun C telah menyerahkan apa yang diterimanya itu kepada A. Nah, jadi misalnya Adinda Ketut Matur itu ya. Nah, saya berutang, ya, tetapi saya bayarkan kepada ya Pak Made misalnya, lalu kemudian Pak Made menyerahkan sama Mbak Ketut lagi uangnya, ya, saya memang tidak bayar kepada Ketut Matuah, tapi saya bayar kepada Made dan Made menyerahkan kepada Ketut, ya, maka pembayaran itu adalah walaupun tidak dilakukan terhadap kreditor atau keempat orang tadi, tetapi pembayaran itu tetap sah. Yang ketiga adalah pembayaran itu dilakukan kepada seorang yang karena tingkah laku kreditor patut dianggap oleh debitor sebagai yang berhak menerima untuk kreditor. Ini berdasarkan asas-asas hukum perwakilan. Ya. Nah, contoh A berutang kepada C, tetapi A membayar kepada B. Ya. C ini ya, bertingkah laku sedemikian rupa terhadap A, seakan-akan itu B diberi kuasa oleh C untuk menerima pembayaran. Ya, jadi dia bertingkah laku seolah-olah ya si kreditor ini menyetujui seperti itu. Tapi kita harus pahami juga bahwa luasnya kewenangan perwakilan terhadap pihak ketiga ya ditentukan oleh apa yang dianggap benar, berlatarkan atau berlandaskan tingkah laku orang yang diwakili. Nah, jadi hanya kalau C menimbulkan kesan pada A ya, bahwa B itu berwenang menerima untuk C, ya, maka pembayaran oleh A kepada B itu membebaskan A dari kewajiban. Sebaliknya kalau A yang menjabarkan kewenangan B menerima untuk dari C, ya itu tidak membebaskan dari kewajiban itu. Yang keempat adalah pembayaran itu dilakukan oleh debitor dengan itikat baik kepada seorang yang memegang surat piutang. Itu di ketentuan 1386. Ya, misalnya A berutang pada B sebesar 40 juta berdasarkan pinjaman uang. Kemudian B menjual dan menyerahkan tagihannya kepada A dengan cara sesi. Ya, itu kepada C. Ya. Penyerahan ini tidak diberitahukan kepada A dan juga tidak diungkapkan dengan cara lain kepada A. Akhirnya A membayar utangnya itu kepada
B sebesar 40 juta. Jadi dia tidak tahu bahwa utang itu sudah dijual. Dan karena memang tidak pernah diberitahu, makanya salah satu persyaratan di dalam sesi itu adalah harus diberitahu. Ya, kalau kreditornya berganti. Tetapi kalau debitornya yang berganti harus persetujuan. Nah, jadi di sini A sudah cukup dilindungi jika A mengira dan boleh mengira bahwa ia telah membayar kepada kreditor yang sesungguhnya. Meskipun mungkin ada kekeliruan atau kehilapan disebabkan tingkah laku kreditor yang tidak sesungguhnya dari pihak ketiga itu. Ya itu. Nah, kemudian bagaimana cara pembayaran? Cara pembayaran ada 4. Ada yang namanya pembayaran dengan suatu barang lain. Kemudian pembayaran sebagian demi sebagian. Ada pembayaran barang spesies. Dan pembayaran barang genus. Pembayaran dengan suatu barang lain. Ya. Misalnya saya berutang ya, kepada B sejumlah atau sebesar 1 karung beras. Ya. Tetapi kemudian saya membayarnya dengan kacang hijau ya, sebesar juga dengan 1 karung beras. Atau mungkin setengah karung beras kalau kacang hijaunya lebih mahal. Ya, jadi di sini tidak penting barangnya, tetapi nilainya yang dipentingkan. Ya, karena itu seringkali pembayaran barangnya berbeda, tetapi nilai barangnya sama atau bahkan harga barangnya lebih tinggi dari harga barang yang dipinjam itu. Kemudian pembayaran itu diatur di dalam 1389. Kemudian di 1390 itu tentang pembayaran sebagian demi sebagian. Ya, di sini kreditor tidak bisa dipaksa untuk pembayaran utang sebagian demi sebagian. Tetapi kalau itu disepakati boleh dilakukan seperti itu. Yang ketiga adalah pembayaran barang spesies. Itu di ketentuan 1391. Bahwa seorang yang berutang suatu barang ya, pasti dan tertentu dibebaskan jika ia memberikan barangnya dalam keadaan di mana barang itu berada sewaktu penyerahan. Nah, kita harus pahami bahwa misalnya barang spesies. Barang spesies itu misalnya disebutkan begini. Beras itu barang genius. Karena hanya beras. Tetapi beras ini punya spesies. Oh, beras lapan, beras mandi, beras apa ya, pandang wangi dan seterusnya. Ya, ketika menyebut seperti ini yang disebut dengan pembayaran barang spesies. Ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya pembayaran dengan barang genus. Ya. Nah, pembayaran barang genus tadi yaitu jika barang yang terutang itu hanya ditentukan jenisnya, misalnya tadi beras. Ya. Nah, maka untuk membebaskan dari utang-utangnya, debitur tidak diwajibkan memberikan barang dari jenis yang paling baik, tetapi cukuplah sebaliknya ia memberikan barang dari jenis yang paling buruk, itu ya. Nah, jadi kalau orang ya, misalnya hanya mengatakan beras, oh, saya akan bayar nanti ya, saya pinjam berapa? Ya 40 liter lah beras. Ya. Ketika kita bayar 40 liter beras, lalu kemudian dia keberatan, oh bukan, ini beras jelek ini, bukan yang saya harapkan, bukan beras mandi, bukan. Ya. Tidak juga bisa dipaksa seperti itu, karena yang namanya barang genus hanya menyebutkan beras, maka tidaklah diwajibkan memberikan barang dari jenis yang paling baik. Tetapi cukuplah sebaliknya ia memberikan juga barang dari jenis yang paling buruk. Jadi jangan juga yang terlalu buruk, jangan juga yang terlalu baik. Tetapi yang dimaksudkan itu yang bahasa gaulnya mungkin yang sedang-sedang saja, gitu ya. Nah, terakhir adalah tempat pembayaran, di mana kita harus melakukan pembayaran. Nah, tempat pembayaran pada umumnya dilakukan di mana tempat perjanjian itu dilaksanakan. Ya, walaupun ini ketentuannya yang namanya unsur naturalia, bisa ditentukan lain, bisa disimpangi.
Ya, jadi kalau misalnya kita berutang di toko, ya sewajarnya atau seharusnya kita membayarnya juga setiap bulan secara cicilan misalnya, maka sewajarnya kita juga datang ke toko itu untuk membayar. Tetapi itu bisa disimpangi dengan mengatakan, oke, nanti saya yang datang menagih ke rumah Anda setiap bulan. Ya, artinya ketentuan pasal 1393 ini itu bisa disimpangi karena memang sifatnya hanya ketentuan yang bersifat mengatur. Ya. Nah, dalam konteks yang demikian ini, ya, itu tidak ditentukan perjanjiannya, maka perlu dibedakan antara barang tertentu atau barang spesies dan barang jenius. Ya. Untuk barang-barang spesies, tempat penyerahannya ialah tempat di mana barang itu berada pada waktu perjanjian dibuat. Itu di ketentuan 1393 ayat 1 Yunto 1477. Tetapi untuk barang genus, tempat penyerahannya ialah tempat tinggal kreditor. Kecuali kalau si kreditornya telah berpindah ke kota lain, ya, di mana penyerahan itu dilakukan di tempat tinggal debitor. Itu diatur di ketentuan 1393 ayat 2. Nah, bagaimana kalau pembayaran dengan uang dalam hal jual beli? Ya, di dalam ketentuan 1514 itu menentukan jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan barang harus dilakukan. Ya, walaupun kita lihat dalam perdagangan seringkali hal ini disimpangi, misalnya dalam perdagangan ada klausula standar, misalnya, oh ini cara pembayarannya apa? Oh, FOB misalnya, free on boards, atau CIF, atau misalnya perangko pabrik, perangko gudang, dan seterusnya. Ya, jadi tempat penyerahan juga ini penting karena ini berkaitan dengan risiko dalam hal transport. Sebab pada umumnya penjual memikul risiko sampai penyerahan telah dilakukan. Ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga saja ada manfaatnya. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya dengan topik yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga saja sekali lagi ada manfaatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua.